Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu Nelly atau pelayaran Nelly Dwi Putri. Analisa ini berdasarkan analisa fundamental, artinya kita hanya membahas berdasarkan laporan keuangan yang sudah kita dapat dan di tahun 2023 ini sudah full year atau audited ya. Kemudian analisa ini tentu saja hanya mendasarkan kepada data-data angka-angka yang sudah dilaporkan tadi untuk mengetahui kondisi perusahaan apakah sehat atau tidak, apakah bisa diinvestasi atau tidak ya. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi. Karena tiap orang, tiap investor itu punya pemikiran, punya cara dan sistem yang berbeda. Oleh karena itu, lakukan analisa sendiri dan jadikan apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai bahan tambahan saja untuk melakukan aksi Anda. Lalu kenapa pertanyaannya data-data ini saja? Ya memang analisa value investing atau fundamentalnya ini memang hanya berdasarkan data-data itu saja ya. Oleh karena itu saya memang berfokus kepada analisa ini karena untuk pembahasan detail-detail tentang bagaimana saham dan cara berinvestasi itu banyak saja sudah channel-channel yang membahas masalah tersebut. Tetapi channel yang membahas tentang isi dalamnya, membahas secara dalam untuk sampai pada kesimpulan itu ada juga, tetapi yang secara detail menjabarkan tentang angka ini saya melihat bahwa itu jarang ya. Yang banyak yang membahas fundamental itu dari segi momentum atau apa yang sedang terjadi berdasarkan narasinya ya. Sementara yang saya bahas ini dari sudut pandang yang lain. Jadi mungkin ini adalah wahana yang berbeda tiap investor itu pola pikirnya dari segi sudut pandang yang berbeda-beda. Ada juga yang memandang dari segi misalnya teknikalnya, maka itu pembahasan dari segi teknikal. Ada juga yang membahas dari bandarmologi, pembahasannya dari bandarmologi. Jadi oleh karena itu setiap pembahasan, setiap channel itu berbeda-beda. Semoga ini menambah wawasan kita semua ya. Jadi semua nanti saling keterkaitan sehingga membentuk satu pemahaman yang luas. Baik, kita akan lanjut. Kita yang mengetahui dulu Nelly itu apa. Nelly, PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Saat ini harganya berada di Rp500 ya. Saat ini harganya di Rp500. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Berdiri 1977, sudah cukup lama ya, 40 tahunan. Organisasi induknya PT Hasko Jaya Abadi. Punya anak perusahaan Permata Barito Shipyard and Engineering dan pelayaran Hasko Hanli Global. Kita cek dulu Nelly itu bergerak di bidang apa seperti biasa pembahasan kita. Nelly ini bergerak di bidang jasa pelayaran dan konsultasi. Perusahaan ini juga terlibat dalam pembuatan kapal dan perbaikan kapal melalui anak perusahaannya. Anak yang perbaikan dan pembuatan dan perbaikan kapal itu di Barito Shipyard and Engineering. Baik, kita cek lagi dari segi berita ya. Erick Thohir ganti komisaris PLN, ex-bankir Nawal Nelly masuk. Baru bukan itu ya. Selama orang. Baik, tadi. Jadi intinya adalah perusahaan pelayaran tadi ya, dan yang ada hubungannya dengan perkapalan perbaikan dan pembuatan kapal ya, perusahaan ini. Baik, sekarang kita lanjut ke analisa inti, yaitu pembahasan tentang data-data yang sudah dilaporkan, yang sudah diaudit oleh auditor independen. Dan datanya sudah disarikan, kita dapatkan bahwa tadi 500 ya.
harga saat ini itu berada di Rp500. Sementara nilai perusahaannya secara keseluruhan itu Rp310 per lembar saham. Sementara investor itu membelinya di 500. Berarti perusahaan ini saat ini nilainya itu perusahaan ini, investor itu mendapatkan perusahaan ini di 61% lebih mahal ya. 61% lebih mahal dari harga dari nilai perusahaannya. 61% lebih mahal dari nilai perusahaannya. Kemudian maksimal kita boleh membeli perusahaan ini di harga berapa? Ternyata di harga 970 ya. Sekarang berharganya di 500. Berarti harga sekarang baru di 52% ya. Berarti ada diskon dong? Ya, ada diskon 48%, hampir separuh diskonnya ya, hampir separuh. Namun perusahaannya, jika kita simpulkan dulu, perusahaan ini sudah dihargai di atas dari nilai perusahaannya. Jadi istilahnya kita ambil simpulan, nanti dia bertumbuh tapi lambat, mulai melambat ya, karena tinggi, sudah dihargai tinggi ya. Namun kalau dari segi valuasinya, perusahaan ini murah ya, valuasinya murah. Bertumbuh nanti perusahaannya iya, tapi lambat. Untuk Baker itu mungkin perlu waktu yang agak lama ya. Namun dari segi valuasi, dari segi nilai tadi ya, kita mendapatkan di harga yang murah dengan nilai yang besar ya. Lalu kita ingin mengkonfirmasi dengan apakah perusahaan ini peduli ya dengan investor. Dari sini kita bisa melihat bahwa perusahaan ini secara umum membagikan 40% dari seluruh saham di rata-rata tiap tahun ya. Sekarang ini Rp97 ya, keuntungannya Rp97. Tentu saja kita kalikan dengan dividennya, maka nanti didapatkan Rp38 ya per lembar sahamnya. Jadi 60%-nya masih ditahan untuk pengembangan perusahaan, 40%-nya dibagikan kepada investor ya. Berapa nilai tunggu kita? Berapa persen yang kita dapatkan selama setahun menunggu? Nah, ini kita dapat 7,8%. 7,8% ini saya kategorikan sudah sangat bagus ya. Artinya perusahaan ini peduli dengan investor dan pembagiannya pun besar, hampir 10% ya. Berarti simpulannya dividen besar. Jadi fokus kita di sini adalah kepada valuasi perusahaan dan dividen. Bagaimana dengan capital gain kalau begitu? Capital gain itu mengiring. Kalau perusahaannya baik, kalau perusahaannya selalu bertumbuh, maka capital gain akan meningkat juga, dan itu selalu beriringan. Jadi dividen kita dapat, capital gain-nya mengiring ya. Jadi jangan khawatir masalah capital gain, dia akan juga ikut bertumbuh ya, asal perusahaannya bertumbuh. Sekarang kita ngecek, sebentar simpulkan dulu. Perusahaan ini mau bertumbuh, namun nanti proyeksinya agak lambat ya. Tapi kalau ada booster, bisa saja dia cepat. Jadi bertumbuh agak lambat, tapi kita membeli di harga murah dan dibayar dengan dividen yang cukup besar. Itu simpulannya. Tinggal kita ngecek apakah perusahaan ini punya ketahanan yang bagus ya. Ternyata perusahaan ini punya hutang yang berbunga itu hanya 6% dan tanggungan-tanggungan hanya 14%.
Oleh karena itu mungkin saya melihat bahwa di sini kenapa bisa dibagikan persen keuntungan itu lebih besar, 4 sampai 40% ya. Kalau melihat seperti ini sebenarnya bisa saja mungkin sampai 50-60% seharusnya ya. Tetapi dengan 40% saja saya menganggap bahwa ini sudah bagus ya. Artinya hutang dengan hutangnya aman, lalu bisa membagikan dividen yang lebih besar. Sekarang kita cek juga dari segi kepemilikan, ternyata retail hanya mendapatkan jatah 8% ya. Ini pas-pasan sebenarnya ya, dari 7,5 ya. 8,49 ini kepemilikannya sangat kecil. Berarti kita hitung pengendali bukan, jelas bukan retail ini ya. Mereka sangat menguasai ya. Pengendali bukan retail. Nah, kemudian di Kesei juga, di Kesei itu berarti yang ada di Kesei yang bisa diperjualbelikan itu hanya 16%. Jadi pemilik atau pengendali ini sebenarnya tidak melakukan trading, mereka fokus kepada perusahaannya ya, mereka fokus pada perusahaannya, pengembangan perusahaan. Itu berarti termasuk bagus ya. Pengendali tidak trading ya, pengendali tidak trading. Hanya mereka memang betul-betul fokus pada perusahaannya, dan bentuknya pun tadi bentuknya warteg semua ya. Jadi memang belum ada niat untuk menjual. Oleh karena itu dengan data-data yang ada tadi ya, meskipun simpulannya bahwa perusahaan ini kalau menurut saya perusahaan ini layak invest. Layak invest ya. Dan sudah berada di harga yang diskon yang besar juga, hampir 50% ya. Invest berada di istilahnya diskon yang besar ya. Nah, kalau begitu tinggal kita melihat kepada sesi terakhir. Lanjut, cek GCG. Kenapa? Ini penting sekali. Valuasi yang bagus, tinggal kita cek apakah sekali lagi perusahaan ini ada masalah hukum atau ada kasus, apakah manajemennya ada kasus. Kalau tidak, berarti ini menguatkan analisa fundamental kita bahwa perusahaan ini bagus karena didukung oleh GCG yang bagus. Tetapi kalau ada ternyata berita-berita yang menyatakan bahwa perusahaan ini atau manajemennya berkasus atau korupsi dan lain-lain, maka menurut saya pribadi berarti kita harus menghindari perusahaannya ya. Karena valuasi yang bagus, fundamental yang bagus di tangan manajemen yang tidak bagus, maka perusahaan itu lama-kelamaan akan menjadi perusahaan yang tidak bagus. Karena tergantung sopirnya ya, siapa yang mengendalikan. Oleh karena itu pengendali, GCG pengendali itu nomor 1, yang lainnya nomor 2. Oke, jadi Capital Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.